Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Febrianti Humolungo SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tomilito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 247072178, nomor UKG 750535000231. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sholat 5 waktu dan zikir pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 fase D. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat ya? Ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mengecek hadiran dulu ya. Nah, kira-kira pada pagi ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, jadi semuanya hadir. Nah, jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat dan semuanya bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, kita sebaiknya berdoa dulu ya, agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang akan memimpin doa pada pagi ini adalah Adik Tiwi. Dipersilakan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah birabban wa bil Islam bihi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman wa razukni
bagi hari ini. Nah, jadi itu adalah ice breaking kita pada hari ini agar supaya kalian semangat untuk mengikuti atau menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan atau memperlihatkan sebuah gambar. Jadi silakan kalian simak kira-kira apa sih gambar yang Ibu perlihatkan ini? Kalau gambar yang di tangan kanan Ibu ini gambar apa? Orang yang sedang sholat. Kemudian yang di tangan kiri Ibu? Orang yang sedang berzikir. Jadi ini merupakan orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Sedangkan ini orang yang sedang melakukan zikir. Nah, Ibu akan bertanya, mengapa sholat 5 waktu diwajibkan bagi setiap muslim? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan Adik Saira. Karena merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah dan ketaatan seorang hamba kepada Nabi. Jadi sholat 5 waktu diwajibkan kepada setiap muslim karena merupakan perintah Allah. Jadi berikan aplaus dulu untuk Adik Saira. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah menunaikan sholat secara khusyuk? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan Dina. Kita akan merasakan ketenangan jiwa, kedamaian hati, serta kebahagiaan di dalam. Oke, berikan aplaus dulu untuk Dina. Jadi kita melakukan sholat secara khusyuk itu bisa membuat hati kita lebih tenang. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tujuan
kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis manfaat salat 5 waktu dan zikir bagi kehidupan pribadi dan sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan makna salat 5 waktu dan zikir secara rinci berdasarkan dalil-dalil agama dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu melatih lafaz niat sholat 5 waktu dan zikir dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan materi pembelajaran ya lewat video pembelajaran. Jadi silakan kalian simak baik-baik dan silakan kalian catat apabila ada materi-materi yang kalian anggap penting. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan rindu. Selanjutnya, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau meminta ibadah. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salawat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula dengan orang yang tidak memeliharanya, ia akan mendakwai hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang memeliharanya dengan baik. Dalam sholat ini umumnya wajib, jadi semua muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, makna zikir. Arti zikir menurut bahasa ialah sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengaburkan kebiasaan dan kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qur'an ayat 41, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ia tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya baik siang maupun malam. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perbuatan tercela. Kita sebagai umat beragama diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, senantiasa akan menjadi
bukan sekedar slogan, tetapi disiplin untuk menjaga diri dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintah. Nah, selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir bertahannya nilai akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian, hubungan antara manusia dengan Allah akan berjalan baik. Selanjutnya, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Selanjutnya, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Kemudian, melatih disiplin dan taat aturan baik peraturan kerja maupun peraturan kehidupan. Selanjutnya, memberikan seseorang pada perbuatan baik dan baik. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia, amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji. Nah, 8 poin tersebut merupakan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Jadi itu merupakan video pembelajaran terkait materi kita pada hari ini ya. Nah, setelah kalian menonton video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian tentang video tersebut? Ada yang bisa? Oke, silakan adik Amel. Tentang pengertian sholat, yaitu salah satu rukun Islam yang kedua yang pertama adalah Jadi video tersebut merupakan tentang sholat. Kemudian siapa yang bisa menjawab hikmah daripada melakukan sholat dan zikir? Ada yang bisa? saya Oke, silakan adik Tiwi. Mendekatkan diri kepada Allah, menjaga ketenangan hati, mencegah perbuatan keji dan munkar, menambah keimanan, menghindari rasa cemas dan gelisah, mendatangkan keberkahan dalam hidup. Oke, berikan aplaus dulu untuk adik Amel dan adik Tiwi karena sudah berani menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jadi sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir adalah mengingat atau menyebut nama Allah melalui lisan, hati, dan perbuatan kita. Jadi itu merupakan pengertian sholat dan zikir. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam bentuk 4 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu adalah Adel dan Dina. Kemudian kelompok 2 yaitu Nafir, Amel, dan Chandra. Kelompok 3 Cantika dan Saira, dan kelompok 4 Tiwi, Hafijah, dan Dias. Jadi silakan kalian bentuk kelompok sesuai yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi silakan kalian bentuk kelompok.
KPD. Selanjutnya, setelah kalian mengisi lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, kalian akan mempresentasikan hasil tersebut di depan kelas secara berkelompok. Jadi kalian Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Jadi dimulai dari sekarang. Jadi silakan kalian kerjakan sesuai petunjuk. Kelompok 2 apa kalian mengerti atau ada yang ditanyakan? Masih. Untuk kelompok 3, apa kalian paham? Jadi ini kalian isi sesuai petunjuk yang ada di sini. Jadi jawablah setiap soal sesuai dengan pemahaman dan pengalaman pribadi kalian. Kemudian tuliskan jawaban pada tempat yang berbeda. Jadi jawabannya isi di sini saja. Untuk kelompok 4 sudah mengerti? Ya. Dan untuk kelompok 1 kalian paham dengan petunjuk soal? Jika ada yang kalian tidak pahami, jadi silakan bertanya ya. Jadi gunakan waktu yang sudah Ibu berikan. Gunakan dengan sebaik-baiknya dan silakan kalian berkolaborasi antara kelompok masing-masing. Silakan bekerja sama agar kalian aktif dalam kegiatan diskusi kali ini. Karena setelah kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kalian akan mempresentasikan hasil kalian di depan kelas. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Ya. Jadi semuanya sudah selesai? Ya. Kelompok 4? Ya. Nah, semuanya sudah selesai, jadi kita masuk pada presentasi. Jadi kelompok berapa yang akan menampilkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 2. Jadi silakan kelompok 2 maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian.
kesadaran untuk menghormati waktu dan menghargai orang lain. Ali adalah seorang siswa yang sering merasa stres dan kurang percaya diri di sekolah. Setelah mulai melaksanakan salat lima waktu dan rutin berpikir, Ali merasakan perubahan positif. Analisislah apa saja manfaat yang mungkin Ali rasakan dari kebiasaan tersebut, yaitu salat dan zikir dapat membantu Ali merasakan ketenangan batin sehingga mengurangi stres. Ali dapat menjadi lebih percaya diri karena merasa lebih dekat dengan Allah dan memiliki kehidupan cepat, memiliki paduan hidup. Ketiga, kebiasaan ini juga bisa membantu Ali menjaga hubungan baik dengan teman-temannya melalui sikap yang lebih sabar dan tenang. Tuliskan 3 langkah yang dapat kalian lakukan untuk memotivasi diri sendiri agar selalu melaksanakan salat 5 waktu dan berzikir, yaitu 1. Membuat jadwal harian untuk melaksanakan salat tepat waktu. 2. Membaca manfaat salat dan zikir untuk memotivasi diri. 3. Berdoa agar diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah secara rutin. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi jika ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. Sebutkan 3 langkah yang dapat dilakukan untuk memotivasi diri sendiri agar selalu melaksanakan salat 5 waktu. Yaitu 1. Membuat jadwal harian untuk melaksanakan salat tepat waktu. 2. Membaca manfaat salat dan zikir untuk memotivasi diri. 3. Berdoa agar diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah secara rutin. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah kalian bisa menerima jawaban dari kelompok 2? Bisa. Baik, itulah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok yang ingin mempresentasikan dipersilakan. Silakan kelompok 4 maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tuliskan niat salat subuh, zuhur, dan maghrib secara lengkap dan benar. Usalli fardu subhi rakataini mustaqbilal qiblatin ada lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur. Usalli fardu az-zuhur arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat zuhur, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Usalli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sebutkan lafal tasbih, tahmid, dan tahlil beserta artinya. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Tahmid artinya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah.
Mengapa penting untuk melakukan zikir setelah salat? Jelaskan. Adalah bentuk syukur kepada Allah atas kesempatan untuk beribadah. Setelah presentasi dari kami, jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Apabila ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Mengapa penting untuk melafazkan zikir setelah salat? Yaitu bentuk syukur kepada Allah atas kesempatan untuk beribadah. Bagaimana dengan kelompok 3? Puas. Jadi kelompok 3 bisa menerima jawaban dari kelompok 4. Jadi silakan ditutup presentasi kalian. Baik, itu hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat utama dari berzikir secara rutin adalah meningkatkan hati dan pikiran, menenangkan hati dan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan. 2. Yang akan kami lakukan adalah akan menasihati. Bayangkan kalian memiliki teman yang sering menunda sholat 5 waktu. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengingatkannya dengan cara yang baik? Akan menasihatinya dengan lembut seperti mengatakan bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Mengingatkannya tentang manfaat sholat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menjadi contoh dengan melaksanakan sholat tepat waktu. 3 langkah sederhana yang dapat Anda lakukan setiap hari untuk meningkatkan kualitas sholat dan zikir. Membacanya sebelum melaksanakan sholat dan dengan khusyuk, mengatur waktu agar dapat melaksanakan sholat di awal waktu, melaksanakan zikir dan doa dengan penuh kesadaran setelah sholat. Sekian presentasi kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ada. Jadi silakan kelompok 2. Sebutkan manfaat utama dari berzikir. Manfaat utama dari berzikir yaitu menenangkan hati dan pikiran, meningkatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan. Bagaimana dengan kelompok 2? Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kelompok 3. Jadi silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan makna dan zikir berdasarkan dalil QS ayat 28. Zikir adalah upaya seorang muslim untuk selalu mengingatkan Allah dalam setiap keadaan. Dalam ayat 28 disebutkan bahwa zikir
menuliskan manfaat salat 5 waktu dan 2 manfaat zikir yang kalian pahami berdasarkan dalil agama. Manfaat salat 5 waktu: menjaga diri dari perbuatan dosa dan meningkatkan disiplin diri. 2. Sebagai bentuk pengabdian dan komunikasi langsung dengan Allah. Manfaat zikir: memberikan ketenangan hati, membuat meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Suatu kesimpulan tentang pentingnya salat 5 waktu dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Salat 5 waktu adalah kewajiban yang memberikan banyak manfaat baik secara pribadi, ketenangan hati, disiplin, maupun sosial, menguatkan hubungan antara muslim. 2. Zikir merupakan aktivitas yang menguatkan hubungan dengan Allah dan memberikan ketenangan jiwa sehingga dapat membantu menghadapi masalah hidup dengan lebih besar dan tawakal. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, silakan. Apa saja manfaat sholat 5 waktu berdasarkan dari agama? Jadi apa saja manfaat sholat 5 waktu berdasarkan dalil dari agama, dalil sesuai dalil ya. Jadi silakan dijawab. Menjaga diri dari perbuatan dosa dan meningkatkan disiplin diri, menjaga pengabdian dan komunikasi langsung dengan Allah, memberikan ketenangan hati, membantu meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat. Bagaimana dengan kelompok 1? Bisa menerima? Bisa. Oke. Akhiri saja presentasi kelompok 3. Itu presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Itulah hasil presentasi yang sudah kalian tampilkan. Alhamdulillah kalian semuanya sudah bisa menampilkan atau mempresentasikan apa yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu akan bertanya apakah kalian paham dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi? Paham. Ya. Nah, sholat 5 waktu dan zikir dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk pembiasaan ibadah yang penting untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedekatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti konsisten dalam sholat 5 waktu, memperbanyak zikir, menyusun jadwal sholat dengan tepat waktu. Itulah merupakan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya silakan adik-adik kembali ke tempat semula.
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Salat memiliki banyak makna dan fungsi seperti sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan pengabdian seorang hamba, membantu menjaga kedisiplinan dan ketenangan jiwa, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, serta meningkatkan ketakwaan, menghubungkan umat Islam dengan Allah secara langsung dalam setiap waktu. Zikir adalah bentuk pengingat dan pujian kepada Allah yang dilakukan dengan menyebut namanya, baik dengan lisan maupun hati. Merupakan kewajiban bagi seorang atau setiap muslim karena sholat dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Jadi Ibu akan berikan kalian soal, tetapi soalnya akan Ibu kirimkan lewat grup WA. Jadi soalnya berbasis kuis yang akan Ibu kirimkan lewat WA. Silakan kalian buka grup WA kalian. Nah, berdasarkan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan, jadi alhamdulillah seluruh siswa yang ada di kelas ini alhamdulillah semua tuntas ya. Jadi semua sudah memenuhi kriteria ketuntasan atau KKTP. Nah, selanjutnya setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, apakah kalian merasa senang dengan materi yang atau pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Senang. Apakah kalian sudah paham terkait materi hari ini? Paham. Oke, jadi terima kasih kalian senang dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Kemudian tugas rumah tersebut Ibu kirimkan juga lewat grup WA. Jadi tugas ini silakan kalian kerjakan di rumah karena pada pekan berikut Ibu akan memeriksa tugas tersebut ya. Jadi silakan tugasnya sudah Ibu kirimkan lewat WA. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan atau mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh TV. Teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, jadi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Jadi demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.